Nyamanlah, nyamanlah jiwaku. Baik, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Sampaikan hambanya Bapak Pendeta Charles Yomora. Ya, terima kasih hambanya Bapak Pendeta Pardosi yang selalu setia membawakan puji-pujian dalam penyembahan kita di pagi hari ini. Baiklah saudara-saudaraku yang sangat terberkati, dan saatnya kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari saya ajak kita tundukkan hati kita, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, benar ya Bapa di surga, di dalam setiap lirik lagu pujian yang kami naikkan ya Tuhan, nyamanlah jiwa kami ya Bapa, meskipun tantangan persoalan dalam kehidupan ini sering menggoda kami untuk menjauh dari firman Tuhan, tetapi ada Roh Kudus yang selalu mengingatkan kami, sebagaimana pagi hari ini Tuhan, di dalam kesegaran, di dalam kerinduan dan kehausan yang besar ya Tuhan akan kebenaran firman-Mu, kami datang menyambutnya. Diberkati semua saudara-saudara kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa atas firman-Mu. Haleluya, amin. Amin, puji Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sudah masuk pada episode yang ke-61 ya pada pagi hari ini. Terima kasih juga saudara kami dari Manado yang selalu setia mengikuti melalui live streaming Facebook. Selamat pagi saudaraku ya, saudara Ripo ya. Terima kasih saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan terus ya Bapak Ibu Saudara dari Roma pasalnya yang ke-11. Puji Tuhan. Ya, kita berharap dan kita doakan terus supaya ini menjadi kebiasaan kita, budaya kita ya, sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita, kita akan selalu bersama-sama untuk mendengarkan kebenaran firman kasih karunia Allah. Dan saatnya di pasal 19 ini, pasal 11 maksud saya, mohon maaf, Roma pasal 11 ayatnya yang kita akan baca ya Bapak Ibu Saudara adalah dari ayatnya yang pertama. Saya akan baca dari ayat pertama sampai ayatnya yang ke-11 ya. Dan sekali lagi terima kasih untuk kedua saudaraku yang pagi hari ini kembali bisa bergabung dengan kita. Ya, terima kasih. Kita akan membaca firman Tuhan dari ayat 1. Saya akan membaca sampai ayat 10. Demikian firman Tuhan Roma pasal 11 ya. Judul perikopnya sisa Israel. Maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali-kali tidak, karena aku sendiri pun orang Israel dari keturunan Abraham, dari suku Benyamin. Allah tidak menolak umatnya yang dipilihnya. Ataukah kamu tidak tahu apa yang dikatakan kitab suci tentang Elia waktu ia mengadukan Israel kepada Allah? Tuhan, nabi-nabimu telah mereka bunuh, mesbah-mesbahmu telah mereka runtuhkan, hanya aku seorang diri salah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Tetapi bagaimanakah firman Allah kepadanya, aku masih meninggalkan 7.000 orang bagiku yang tidak menyembah, yang tidak pernah sujud menyembah Baal. Demikian juga pada waktu ini ada tinggal suatu sisa menurut pilihan kasih karunia. Tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan, sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Jadi bagaimana Israel tidak memperoleh apa yang dikejarnya, tetapi orang-orang pilihan telah memperolehnya, dan orang-orang yang lain telah tegar hatinya. Seperti ada tertulis, Allah membuat mereka tidur nyenyak, memberikan mata untuk tidak melihat dan telinga untuk tidak mendengar sampai kepada hari sekarang ini. Dan Daud berkata, biarlah jamuan mereka menjadi jerat dan perangkap penyesatan dan pembalasan bagi mereka. Dan biarlah mata mereka menjadi gelap sehingga mereka tidak melihat dan
buatlah punggung mereka terus-menerus membungkuk. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, kita sudah semakin dekat ke dalam tujuan pembelajaran kita, ya, khususnya di Roma pasal 9, 10, dan 11. Tujuan kita adalah untuk menyingkirkan, ya, kerikil-kerikil keraguan, ya, tentang pemahaman program Allah yang berbeda antara bangsa Israel dan kita sebagai bangsa lain. Ulang sekali lagi, ya, menyingkirkan kerikil-kerikil pemahaman yang keliru, pencampur adukan, ya, antara program Allah kepada bangsa Israel dan kepada kita bangsa-bangsa lain yang berbeda. Nah, di Roma pasal 11 ini, Bapak Ibu Saudara, kita sudah lihat bahwa di situ dikatakan ada suatu sisa dari orang-orang Israel, ya, yang merupakan pilihan-pilihan Allah untuk melayani kerajaannya di bumi ini. Apakah orang-orang pilihan yang sisa ini adalah kita? Yang ini adalah merupakan kekeliruan pemahaman di dalam kekristenan. Katanya bahwa sekarang ini, ya, gereja adalah Israel rohani. Ini yang mau kita pahami dengan baik, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi mereka mencampur adukan, ya, program Allah untuk bangsa Israel dan kita bangsa lain. Apakah sisa dari Israel ini adalah kekristenan sekarang ini, Bapak Ibu Saudara? Sekarang ini jumlah dari kekristenan di dunia ini ada sekitar 2,6 miliar. Apakah itu sisa, Bapak Ibu Saudara? Ya, tentu saja tidak. Karena apa? Karena saat ini, Bapak Ibu Saudara, ya, program Allah adalah untuk memberkati bangsa-bangsa lain tanpa melalui bangsa Israel. Ya, bangsa Israel saat ini adalah bangsa yang sedang jatuh di hadapan Allah, ya, karena mereka menolak Mesias, ya, menolak Yesus Kristus. Maka, ya, keberlanjutan daripada program Allah dari perjanjian lama, ya, Bapak Ibu Saudara, tertunda. Dan Tuhan sekarang memberkati kita melalui kasih karunia-Nya bangsa-bangsa lain, yaitu melalui pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib, yang adalah sebagai batu sandungan dikatakan bagi bangsa Israel. Salib adalah batu sandungan bagi bangsa Israel. Karena mereka menyalibkan Mesias, maka Tuhan menghentikan sementara. Mereka ditinggalkan, makanya tadi dikatakan mereka punya telinga tapi tidak mendengar, mereka punya mata tapi tidak bisa melihat kehendak Allah, dan dikatakan mereka tertidur nyenyak sampai pada saat sekarang ini. Tapi ingat Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bahwa janji Tuhan adalah janji Tuhan. Mereka akan dipulihkan suatu saat nanti kalau Yesus sudah datang kedua kali. Tapi saat ini adalah, ya, cara Tuhan memberkati kita melalui kegagalan daripada bangsa Israel. Sekarang kita bangsa-bangsa lain memperoleh keselamatan, yaitu keselamatan di dalam kasih karunia Allah, ya, bukan keselamatan di dalam perjanjian nenek moyang bangsa Israel. Karena kita sekarang dianugerahkan oleh Tuhan keselamatan berdasarkan salib Kristus Yesus yang sudah menebus dan mengampuni segala dosa kita sekali untuk selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itu saya akan mengajak kita untuk lebih memahami lagi, lebih mempertajam lagi pengertian kita tentang sisa daripada Israel yang diselamatkan ini, ya, di mana mereka inilah suatu saat yang menjadi, ya, orang-orang pilihan yang dipakai oleh Tuhan memberitakan Injil Kerajaan Sorga di masa yang akan datang. Ya, mari kita akan buka dulu di Amos, ya, kitab Amos pasal 9, Bapak Ibu Saudara. Amos pasal 9, saya akan membacakan untuk kita, ya, Amos pasal 9, kitab Perjanjian Lama. Kita akan lihat, ya, di sini adalah janji keselamatan dari Tuhan bagi bangsa Israel. Ya, ayatnya yang ke-11, Amos pasal 9 dari ayat 11
Saya akan membaca demikian firman Tuhan. Judul perikopnya di situ adalah janji keselamatan. Pada hari itu aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Aku akan menutup pecahan dindingnya dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangunnya kembali, pondok Daud, ya, seperti zaman dahulu kala, supaya mereka menguasai sisa-sisa bangsa Edom dan segala bangsa yang dikusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan hal ini. Sesungguhnya waktu akan datang, waktu yang akan datang, bukan sekarang Bapak Ibu Saudara, ya. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 14. Aku akan memulihkan kembali umatku Israel. Kapan? Apa ini sekarang? Belum Bapak Ibu Saudara, ya. Belum. Bangsa Israel masih di dalam keadaan tidak bisa mengerti kehendak Tuhan saat ini, dan mereka tersandung karena salib. Tapi suatu saat mereka nanti akan dipulihkan oleh Tuhan di masa yang akan datang, ya. Kemudian kita lihat di ayatnya yang ke-15. Maka aku akan menanam mereka di tanah mereka, dan mereka tidak akan dicabut lagi dari tanah yang telah kuberikan kepada mereka. Firman Tuhan Allahmu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, bahwa di masa yang akan datang Tuhan akan kembali memulihkan kerajaannya, yang itu disebut pondok Daud, ya. Bapak Ibu Saudara, pondok Daud dimaknai sebagai, ya, pujian, dan saat ini mereka banyak mengatakan bahwa pondok Daud ini adalah sebagai pujian dan penyembahan. Kemah Daud katanya, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada sekarang gereja Kemah Daud yang disebut yang sebagai pondok Daud, Bapak Ibu Saudaraku. Karena apa? Karena pondok Daud, Kemah Daud itu adalah di mana Allah sedang menjadi raja bagi bangsa Israel. Saat ini orang Israel bukan dipimpin oleh Yesus Kristus sebagai Mesias, ya. Jadi karena itu Bapak Ibu Saudara, ini bukan terjadi sekarang ini, tapi masih merupakan nubuatan yang akan terjadi di masa yang akan datang, ya. Pemulihan kerajaan sorga di tengah-tengah umat Israel, Bapak Ibu Saudara, di mana Yesus adalah raja di atas segala raja. Apakah itu sedang terjadi saat ini di tengah-tengah bangsa Israel? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Ya, bangsa Israel yang saat ini sedang berperang, ya, dan melawan daripada kelompok teroris Hamas yang disebutkan, ya, yang selalu mengganggu keamanan mereka di Palestina sana. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, maka inilah pengharapan daripada orang Israel, bahwa pondok Daud, ya, akan dipulihkan, di mana nanti di masa yang akan datang melalui sisa daripada bangsa Israel, kehendak Allah untuk bangsa Israel yang dijanjikan kepada nenek moyang mereka akan dipulihkan, ya, akan dibangun kembali, ya, di mana, ya, janji Allah kepada Daud bahwa melalui seorang keturunan Daud, dan Yesus disebut adalah anak Daud, itulah yang memerintah kerajaan Daud, kerajaan sorga di bumi ini suatu hari kelak. Ini adalah hal yang berbeda Bapak Ibu Saudara dengan kita sebagai tubuh Kristus saat ini, ya. Nah, karena itu ini harus kita pahami dengan baik supaya tidak dicampur adukan. Nah, mari kita lihat dulu di Kisah Para Rasul 15, Bapak Ibu Saudara. Di Kisah Rasul pasal 15, di mana 12 rasul itu, ya, mempunyai keyakinan yang sama dengan apa yang disampaikan oleh Amos, ya, oleh Nabi Amos, ya. Kita lihat di Kisah Para Rasul 15 bahwa pengharapan daripada bangsa Israel oleh nubuatan menyebutkan bahwa mereka akan mengalami, ya, manifestasi daripada kerajaan sorga, ya, yang disebut dengan pondok Daud kembali dibangun. Nah, kita lihat di Kisah Para Rasul 15, saya akan membaca ayatnya. Kisah Para Rasul 15, saya baca dari ayatnya yang ke-13. Ini adalah, ya, di Kisah 15 ini adalah persidangan daripada rasul-rasul antara Paulus dengan 12 rasul
ya, di mana di dalam persidangan di Yerusalem akhirnya 12 rasul Petrus, Yohanes, dan Yakobus mengakui bahwa Pauluslah rasul bagi bangsa lain, bukan mereka 12. Yang 12 murid Yesus adalah rasul untuk bangsa Israel. Dan di sini akan kita lihat Yakobus ya menegaskan kembali pengharapan mereka tentang pondok Daud yang dipulihkan bagi mereka di masa yang akan datang untuk bangsa Israel. Kita akan baca dari ayatnya yang ke-13. Saya baca Bapak Ibu Saudara ya. Kisah Para Rasul 15 mulai dari ayat 13. Setelah Paulus dan Barnabas selesai berbicara, berkatalah Yakobus, "Hai saudara-saudara, dengarkanlah aku. Simon Petrus telah menceritakan bahwa sejak semula Allah menunjukkan rahmat-Nya kepada bangsa-bangsa lain, yaitu dengan memilih suatu umat dari antara mereka bagi namanya. Hal itu sesuai dengan ucapan-ucapan para nabi seperti yang tertulis," ayat 16, "Kemudian aku akan kembali dan membangun kembali pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan." 17, "Supaya semua orang lain mencari Tuhan dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku, demikian firman Tuhan yang melakukan semuanya itu." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Yakobus di sini berpikir bahwa Tuhan sedang ya menjalankan nubuatan menggenapi tentang pemulihan daripada kerajaan Daud, ya, pondok Daud di tengah-tengah bangsa Israel. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tapi kita tahu bahwa Paulus mengatakan di dalam Roma pasal 9, pasal 10, pasal 11, tapi dengan penolakan bangsa Israel terhadap Mesias Yesus Kristus, penyaliban yang mereka lakukan kepada Mesias mengakibatkan program pemulihan pondok Daud itu tertunda. Sekali lagi, program pemulihan pondok Daud itu tertunda. Maka keselamatan saat ini bukan melalui orang Yahudi, keselamatan bagi bangsa-bangsa lain saat ini bukan melalui bangsa Israel, tapi keselamatan hidup yang kekal saat ini langsung kita peroleh melalui iman kepada pemberitaan Injil kasih karunia Allah, di mana keselamatan kita didasarkan pada penebusan akan segala dosa kita sekali untuk selama-lamanya, bukan pada pengharapan akan pendirian pondok Daud saat ini. Pengharapan kita Bapak Ibu Saudara, itu adalah pengharapan bagi bangsa Israel kalau Yesus Kristus datang ke dunia ini. Saat ini Yesus Kristus bukan sedang memerintah di dunia ini. Yesus Kristus saat ini ada di sebelah kanan Allah Bapa di surga sebagai kepala tubuh Kristus yang mencurahkan kasih karunia-Nya kepada setiap orang saat ini tanpa perbedaan. Tidak ada Israel, tidak ada bangsa lain. Semua yang percaya saat ini Yesus mati hapus segala dosanya, dimeteraikan dengan Roh Kudus dan dibaptiskan ke dalam tubuh Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya akan mengajak kita untuk membaca satu bagian lagi bagaimana sisa daripada Israel ini, yaitu mereka orang-orang pilihan dari orang-orang Israel, pada akhirnya nanti Bapak Ibu Saudara akan dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan Injil Kerajaan Sorga pada masa sengsara, di mana antikristus pada saat itu sedang menguasai dunia ini. Mari kita lihat di Wahyu pasal 7. Ya, saya ajak kita untuk melihat di Wahyu pasal 7. Ini adalah orang-orang pilihan yang dimaksud dari orang Israel. Jadi orang-orang pilihan ini bukan kita Bapak Ibu Saudara. Mereka adalah orang Israel. Mereka adalah keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub. Kita lihat di dalam Wahyu pasal 7 ya, supaya jangan sampai dicampur adukan ya. Program Allah saat ini adalah program rahasia yang memberkati semua orang saat ini tanpa melalui bangsa Israel. Nah, kita lihat Bapak Ibu Saudaraku di dalam ya Wahyu pasal 7. Saya akan membacakan dari ayatnya yang keempat ya. Inilah
sisa dari orang Israel di masa sengsara yang akan datang di zaman antikristus. Mereka adalah penginjil-penginjil, pembawa kabar baik kepada umat Israel. Kita lihat di dalam ayatnya yang keempat, Wahyu pasal 7 ya. Wahyu pasal 7 dari ayatnya yang keempat ya. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Bukan keturunan suku kita Bapak Ibu Saudara, tapi suku keturunan Israel. Berapa banyak? 12. Bukan 13, bukan 14, bukan 15, tapi 12. Itu adalah suku Israel. Mereka dimeteraikan 144.000. Ya, kita lihat di ayat 5. Dari suku Yehuda 12.000 yang dimeteraikan. Dari suku Ruben 12.000. Dari suku Gad 12.000. Dari suku Aser 12.000. Dari suku Naftali 12.000. Dari suku Manase 12.000. Dari suku Simeon 12.000. Dari suku Lewi 12.000. Dari suku Isakar 12.000. Dari suku Sebulon 12.000. Dari suku Yusuf 12.000. Dan dari suku Benyamin 12.000. Ditutup. Ya, tidak ada 13 dari suku-suku kita. Ya, di sini yang dimeteraikan dikatakan di masa yang akan datang. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah yang disebut dengan sisa dari orang Israel yang akan memberitakan Injil Kerajaan Sorga di masa sukar antikristus yang akan datang. Ya, dan mereka ini akan mati terbunuh. Dan mereka akan mengalami penderitaan yang sangat luar biasa. Tapi mereka suatu saat nanti Yesus datang kedua kali, mereka akan dibangkitkan kembali untuk memerintah di dalam kerajaan damai di bumi, namanya kerajaan sorga. Disitulah ya pondok Daud dipulihkan ya 100%. Dan disitulah kerajaan sorga di mana Yesus memerintah di Yerusalem. Dan seluruh bangsa-bangsa di dunia akan datang menyembah Raja di atas segala raja. Sebab bangsa Israel menjadi bangsa pilihan Tuhan. Bangsa yang kudus yang dipulihkan imamat yang rajani. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Maka kalau kita tanya apakah 144.000 ini ada sekarang ini? Ya Bapak Ibu Saudara, tidak ada. Ya, tetapi ini adalah orang-orang pilihan Tuhan dari orang-orang Israel di masa yang akan datang. Lalu siapa yang melayani Tuhan, yang memberitakan kabar baik Injil kasih karunia saat ini? Tubuh Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya yang telah percaya dan dimeteraikan dengan Roh Kudus, kitalah saat ini yang dipakai oleh Tuhan memberitakan Injil kasih karunia Allah, keselamatan yang dikaruniakan secara cuma-cuma kepada semua orang tanpa perbedaan. Bapak Ibu Saudara, ini adalah program Allah untuk memberkati bangsa-bangsa lain yang disebut sebagai rahasia yang berabad-abad tersembunyi, barulah dibukakan melalui Rasul Paulus sebagai rasul bangsa lain, bahwa kita diselamatkan hanya karena iman kepada salib Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, maka kita lihat Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi dikatakan tadi bahwa suatu saat nanti pondok Daud akan dipulihkan, kerajaan Daud akan dipulihkan. Itu adalah terjadi setelah pengangkatan di awan-awan. Setelah kita mengalami rapture, setelah kita mengalami pengangkatan oleh Yesus Kristus di awan-awan, barulah Tuhan akan kembali mengurusi umatnya Israel yang telah ditinggalkannya sekian ribu tahun lamanya, dan Tuhan Yesus akan kembali memulihkan mereka. Sebab janji Tuhan adalah ya dan amin. Dia tidak akan membuang umatnya, sekalipun hanya jumlah yang terkecil yang mau percaya kepada Mesias, tapi Tuhan tetap memulihkan kerajaan sorga bagi umatnya Israel. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, maka kita makin jelas di sini melihat bahwa kita saat ini bukan mengambil bagian di dalam perjanjian-perjanjian Abraham, Bapak Ibu Saudara.
Karena perjanjian-perjanjian Abraham adalah memulihkan bangsa Israel menjadi kerajaan Allah, dan melalui Israel lah keselamatan datang kepada bangsa-bangsa di dunia. Bukan itu yang sedang terjadi saat ini. Saat ini orang Israel bukanlah orang-orang yang percaya kepada salib Kristus, tapi mereka adalah orang-orang yang menolak Yesus Kristus. Yang disebut tadi, mereka punya mata tidak melihat, mereka punya telinga tidak mendengar, mereka tidur nyenyak saat ini sampai kita diakhiri nanti, di mana semuanya orang yang percaya akan diangkat di awan-awan bertemu dengan Yesus Kristus, dan kita akan hidup di dalam kemuliaannya untuk selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah mengapa saat ini penting sekali pemberitaan Injil kasih karunia Allah. Karena saat ini Tuhan menawarkan, memberikan kepada semua orang yang percaya keselamatan secara cuma-cuma. Dan orang-orang yang percaya dimeteraikan oleh Roh Kudus dan dibaptiskan ke dalam tubuh Kristus yang kekal. Itulah berkat Tuhan saat ini yang dikaruniakan kepada semua orang secara terbuka, sehingga iman timbul dari pendengaran. Kita harus memberitakannya dengan penuh ketekunan. Nah, satu ayat lagi akan saya bacakan, Bapak Ibu Saudara. Saya ajak kita untuk melihat tentang bagaimana saat ini program Allah sedang dijalankan melalui tubuh Kristus yang disebut sebagai rahasia, tetapi sekarang sedang dibukakan melalui pemberitaan yang kita sampaikan kepada semua orang. Mari kita lihat di dalam Kolose pasal 1. Kolose pasal 1, ini bagian yang terakhir yang akan kita baca untuk menegaskan betapa saat ini Tuhan sangat mengasihi kita, sangat mengasihi semua orang yang percaya kepadanya, karena rahasia ini sedang dibukakan kepada semua orang. Dan biarlah kita menjadi pelaku-pelaku yang memberitakan rahasia ini agar semua orang terberkati. Kolose pasal 1 ayatnya yang ke-24. Kolose pasal 1 ayatnya yang ke-24, Bapak Ibu Saudara, saya akan membacakan di sini. Firman Tuhan katakan melalui Rasul Paulus sebagai rasul bangsa lain. Saya membaca untuk kita Ayat 24. Sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu, dengan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Kita adalah tubuh Kristus, kita bukan bangsa yang kudus, bukan bangsa pilihan, tapi kita adalah tubuh Kristus, Israel lah bangsa pilihan, dan Israel lah bangsa pilihan, umatnya bangsa yang kudus, tapi kita adalah tubuh Kristus yang kudus, yaitu jemaat. Ayat 25, aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu. Firman rahasia yang diteruskan oleh Rasul Paulus kepada kita bangsa lain. Bukan Petrus yang mengatakan itu, tapi Paulus yang mengatakan meneruskan firman kasih karunia kepada kita bangsa lain. Petrus meneruskan firman kerajaan kepada bangsa Israel. Kita lihat di dalam ayatnya yang ke-26, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya Tuhan. Paulus yang menyatakan rahasia ini, bahwa di ayat 27 dikatakan, kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Bapak Ibu Saudara yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus, ayat 28 ini sangat penting sekali buat kita. Dikatakan, dialah Yesuslah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat. Untuk apa? Untuk memimpin tiap-tiap orang kepada apa? Kepada kesempurnaan di dalam Kristus. Amin.
Kesempurnaan kita di dalam Kristus Yesus, Bapak Ibu Saudaraku, yang adalah merupakan tubuh Kristus, itulah saat ini menjadi hidup. Dan itulah saat ini manusia baru, di mana di dalam manusia baru ini kita sedang berjalan dalam kesempurnaan Kristus. Bukan dalam kesempurnaan kita. Ya, bukan di dalam kesempurnaan perbuatan-perbuatan kita, bukan di dalam kesempurnaan usaha kita, tetapi di dalam kesempurnaan kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus. Disitulah hidup kita sedang berjalan, Bapak Ibu Saudaraku. Disitulah hidup kita sedang diberkati oleh Tuhan. Dan di dalam kesempurnaan Kristus itulah janji Tuhan dinyatakan kepada kita sekali untuk selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Mengapa kita terus datang belajar akan kebenaran kasih karunia-Nya? Karena kita ingin belajar terus betapa baiknya Tuhan kepada kita. Dia mengaruniakan kepada kita kesempurnaan kasih karunia-Nya. Bapak Ibu Saudaraku, ini yang sangat luar biasa. Ya, sehingga kita setiap hari melihat hidup kita di dalam Kristus. Bukan hidup yang bercacat, tetapi hidup kita di dalam Kristus Yesus adalah hidup yang telah disempurnakan oleh darah-Nya yang kudus. Amin. Bahwa kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Inilah yang kita pandang, inilah yang kita lihat kasih karunia Tuhan ini. Bahwa ketika pun kita menghadapi persoalan-persoalan di dalam kehidupan ini, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus yang sempurna. Amin. Hidup kita dipelihara dengan sempurna di dalam Kristus Yesus, di mana kita adalah anggota tubuh-Nya yang sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus sekali untuk selama-lamanya. Haleluya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Inilah adalah berkat yang sangat besar yang harus kita hargai. Maka betapa pentingnya hidup ini bagi kita. Tidak akan kita sia-siakan. Kita belajar dari kegagalan daripada bangsa Israel, di mana mereka gagal menerima Yesus sebagai Mesias, dan berkat-berkat mereka hilang. Dan berkat-berkat mereka, Bapak Ibu Saudaraku, menjadi tertunda, dan mereka mengalami kerugian yang besar. Kita akan selalu beruntung di dalam Tuhan Yesus saat ini. Amin. Karena di dalam Tuhan Yesus kasih karunia-Nya sempurna bagi kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Apapun persoalan di dalam kehidupan kita, kita tahu di dalam Kristus Yesus kita sudah memiliki segalanya. Amin. Nah, karena itu semangat terus melayani Tuhan Yesus. Semangat terus memberitakan Injil kasih karunia-Nya. Semangat terus belajar akan firman-Nya. Semangat terus untuk beribadah kepada-Nya. Semangat terus untuk hidup mengasihi saudara seiman. Dan semua orang kita beritakan Injil kasih karunia Allah ini. Karena kita adalah tubuh Kristus yang sudah dipersatukan sekali untuk selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih pagi hari ini. Pada waktu yang singkat ini Tuhan, kami telah diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa. Kami mengucap syukur, ya Tuhan, kami akan lanjutkan akan kesibukan kami, pekerjaan kami. Kami percaya berkat Tuhan mengalir melimpah dalam kehidupan kami semua. Diberkati semua saudara kami di pagi hari ini. Biarlah nama-Mu dipermuliakan. Kasih karunia dari Bapa di surga, dari Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai memberkati kita semuanya sekali untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih saudara-saudaraku semuanya. Ya, terkhusus dari saudara kami yang dari Manado. Tuhan memberkati. Shalom. Selamat pagi. Ya.